variasi produknya banyak banget, Bu. Kok bisa netapin satu angka gitu. Nah, sebagai informasi, Bu, pada saat kami menuangkan ini, tadi yang saya sampaikan, itu pakai statistik tuh, Bu, cara netapin itu. Kami sampling pun nggak cuma satu merek. Berbagai merek yang kita tahu bicara formulasi juga sangat beragam. Jangankan beda perusahaan. Satu perusahaan aja variasinya banyak-banyak. Bicaranya sama sih. Misalkan kue cucur rasa ini, kue cucur rasa ini gitu ya. Bisa macam-macam. Nah, itu kita sampling, Bu, dengan variasi formulasi pastinya. Di situ kita hitung tadi yang pakai pendekatan statistik, angka-angka yang muncul, keluarlah angka ini. Jadi insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Masalah terjadi perbedaan udah pasti karena yang kita ambil ada nih rata-rata gitu. Bisa jadi ada di bawah di atas. Tapi kami memang juga punya toleransi dalam menetapkan informasi nilai gizi. Nah, untuk yang difasilitasi pastinya menggunakan itu, dan satu hal, angka pasti beda-beda karena kan tergantung takaran saji, Bu. Bisa jadi ibu pakai takaran saji 10, yang satu 20, muncul ING beda sesuai dengan takaran saji gitu. Tapi itu adalah rambu-rambunya kalau per 100 gramnya berapa gitu. Jadi memang kekhawatiran itu sebenarnya sudah kami pikirkan. Dan sebagai informasi, Bu, kalau bicara kekhawatiran, kami pun sebenarnya bisa melahirkan 93 produk. Tapi kita melihat yang lainnya, entar dulu, data belum cukup. Jadi yang kita udah tuangkan ini adalah dengan apa ya, justifikasi data udah cukup memadai, bisa dipertanggungjawabkan. Awalnya 93, Bu, kami mau merilis, mungkin Bapak Ibu pakar tahu ya. Tapi pas kita tahu datanya, ini ntar dulu deh, kita belum yakin, belum firm, karena kita harus sampling lagi supaya bisa mewakili gitu. Jadi insya Allah ya, Bu, ya, ini angka-angka ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak tebak-tebak gitu atau nebak-nebak atau nembak-nembak gitu ya. Jadi insya Allah, Bu, ya. Nah, untuk kriteria produk memang harus dipastikan sama percis, ini sama dengan yang tadi Bu Ika sampaikan. Kendalanya ada di lapangan, harus memastikan ini benar nggak sih yang dimaksud gitu. Karena bisa jadi bahan bakunya bukan tepung beras, pakai tepung terigu, berarti bukan yang ini nih gitu. Jadi harus dipastikan sama deskripsi. Satu lagi, penamaan jenis ini, Bu, kami mengacu ke peraturan kategori pangan. Jadi memang ini adalah ini mungkin pembelajaran kita semua. Pada saat daftar produk itu kan pasti yang perlu dipahami adalah produk saya masuk yang mana ya. Karena kategori pangan itu banyak banget, Bu, 1.300 tadi ya, kalau nggak salah. 1.300 jenis. Kalau kita nggak cermat, kita masuk yang mana bisa salah kamar. Ini kejadian juga sebenarnya pada saat salah kamar udah dibilang nanti ujinya ini khususnya cemaran nih. Mungkin Bu Ika dari dinas atau dari UPT gitu ya. Pada saat pendampingan kita bilang, oh ini masuk kategori yang ini. Pas ujinya apa? Cemaran mikronya ini, logamnya ini. Nggak taunya pas daftar dibilang salah, bukan yang ini, kategorinya yang ini. Langsung pada teriak tuh. Gimana sih dan segala macam. Nah itu baca kategori pangan itu nggak mudah. Dan di tempat kami saat ini kami sudah sangat menyadari itu. Kita lagi bikin ini kebetulan juga dibantu Pak Sugiono dan pakar lainnya membuat satu decision tree untuk mengenal produk kita pelaku usaha. Yang paling berat memang yang kita lihat adalah susu kategori 1. Kita ajarin tuh mengenal produk masing-masing. Saya masuk yang mana dari sekian banyak listing ini, saya yang mana biar nggak salah kamar gitu, kamarnya pas gitu ya, nggak masuk kamar orang. Ya, jadi itu memang bicara deskripsi itu perlu dicermati. Dan ini menjadi titik kritis, tadi Bu Ika sudah sampaikan, menjadi titik kritis memang di awal gitu. Saya masuk yang mana? Kalau nggak masuk itu jangan dipaksa, berarti belum masuk wajib, Bu. Masih ada kesempatan lain gitu. Manfaatkan waktu yang tersisa gitu ya. Pada saat akhirnya harus menerapkan. Jadi memang dipastikan harus sesuai deskripsinya. Terus yang ketiga, kemasan yang sangat sederhana ya. Saya mau nanya balik dulu nih, Bu. Ketetapan ini adalah pemberlakuan untuk produk-produk yang pertama adalah dia wajib daftar. Di daftarnya itu dua macam ya, PIRT sama MD. Di mana Ibu udah sangat paham pasti kapan daftar PIRT, kapan daftar MD. Pertama dari sarana produksinya, lokasinya di mana, jenis produknya itu kan perlu di screening. Oh ini ternyata wajib daftar karena umur simpannya lebih dari 7 hari. Berarti udah kena screening, wajib daftar. Masalahnya daftar kemana nih? PIRT apa MD gitu kan. Lihat lagi jenis pangannya apa, masuk kategori apa, sama sarana produksinya di mana. Kalau masih di rumah tinggal, produknya adalah industri resiko rendah, berarti arahkan untuk ke PIRT. Pada saat dia resikonya rendah tapi produksinya udah bisa dari rumah, tetap ke Badan POM, nggak bisa PIRT karena udah bukan lagi kategori industri rumah tangga gitu. Atau sebaliknya, saya di rumah tinggal tapi produknya yogurt, nggak bisa karena itu harus terpisah, bukan PIRT juga jenis pangannya. Jadi dia harus daftar MD. Upaya gimana ya? Minimal membatasi.
mensekat gitu ya, jangan satu dapur dengan rumah gitu ya. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Nah, itu akan terdampak yang pertanyaan ketiga Ibu. Kemasannya sangat sederhana. Nah, dia masuk kategori yang mana? Pada saat dibilang sederhana, pelabelan harus ada aturannya, Bu. Ada minimal informasi yang harus dituangkan. Dan kategori label ada ketentuannya tidak mudah dilepas. Kalau cuma apa tadi Bu bilang ditempel gitu ya, pakai lem, tinggal dikopet aja juga bisa, itu nggak bisa. Intinya kalau label pangan itu yang tidak mudah dilepas segala macam. Jadi harus ada upaya stiker kah atau apa gitu yang merekat kuat. Dan informasi yang tertuang itu nggak yang wajib-wajib, Bu. Nggak bisa yang saya cuma jualan bilangnya kue cucur rasa ini diproduksi oleh Ibu A gitu. Udah nggak bisa gitu. Ada hal-hal lain yang perlu dicantumkan. Komposisi dan sebagainya memang minimal yang harus dicantumkan pada label bahan olahan. Jadi kemasan sederhananya yang dimaksud apa? Kalau nggak wajib daftar ya sah-sah aja Bu. Nggak dinamain juga boleh. Yang penting orang tahu oh ini kue cucur gitu ya. Tanpa label pun udah tahu gitu dari penampakan. Jadi tergantung kemasan sederhana yang dimaksud apa. Tapi kalau dia yang wajib daftar baik itu PIRT maupun MD, ketentuan itu harus kena ya pelabelan. Walaupun sederhananya seperti apa itu bisa dilihat pemenuhannya. Yang keempat, informasi GGL takaran saji dan nilai kandungan tadi itu Bu masih nyambung kekhawatiran. Itu juga saya pribadi pernah question mark tentang hal itu. Gimana netapinnya? Bisa mewakili semua formulasi yang begitu beragam, bisa mempertanggungjawabnya gimana? Nah, ini sebenarnya upaya kita sih Bu, karena kalau nanti dicek di lapangan bisa jadi pas dites berbeda, jangankan yang difasilitasi Bu, yang dia nguji sendiri juga bisa jadi perbedaan. Karena kan kandungan gizi bergerak itu berubah gitu ya. Tapi pada saat yang dicantumkan di declare kan paling nggak yang sesuai pada saat dia mendaftarkan produknya gitu ya, terjadi penurunan gizi karena faktor lama penyimpanan itu sangat potensial terjadi gitu ya. Uh, tapi untuk yang hari ini kami tadi sampaikan di awal ya bahwa menetapkan ini itu nggak bakal Bu bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Apalagi tadi yang saya bilang awalnya kami 93, tapi karena mempertimbangkan yang 43-nya kayak perlu data lagi deh. Tahan dulu deh jadi tabungan untuk tahun berikutnya gitu. Yang penting kita mengeluarkan sesuatu yang justified, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin begitu ya. Saya nggak tahu masih ada ketidakpuasan atau enggak, nanti silakan ditanggapi. Yang Bu Ika, terima kasih banyak Bu. Ini saya tahu banget nih, Dinkes Bogor luar biasa. Proaktif ya, bukan agresif ya. Proaktif ya gitu ya. Proaktif melakukan pendampingan, kami pun dilibatkan. Terima kasih Bu Ika untuk melibatkan kami di Badan POM pada saat melakukan sosialisasi. Dan kendala yang tadi disampaikan, deskripsi, takaran saji memang akhirnya PR kita adalah melakukan pendampingan, sosialisasi, memperkenalkan secara lebih detail. Kalau perlu ada desk gitu ya masing-masing gitu ya. Dan aplikasi ini juga mungkin bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu semua di UPT maupun Dinkes untuk memanfaatkan aplikasi ini. Mungkin itu dari saya, kalau ada yang terlewat mohon maaf. Ya baik. Kalau ada yang mau ditambahkan dari pakar Bu Diana Ya. dan sebagainya silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Direktur. Silakan dari Bapak Ibu pakar yang baik. Ya, mungkin Pak Prof. Sugiono atau Prof. Rimbawan ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan. Saya tidak ada, cukup Bu Ali. Oh ya baik, terima kasih Pak Sugiono. Pak Rimbawan? Masih menilai. Ya baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya. Semoga puas ya tadi Ibu Tuti dan Bu Ika. Selanjutnya kita buka sesi dari yang hadir secara daring. Di sini sudah ada 3 orang yang resen. Jadi sementara juga memang sudah ada yang di chat. Jadi kita yang raise hand dulu ya. Nanti yang di chat setelah yang raise hand. Baik, di sini ada Ibu Yasmin, Ibu Endeyana, dan Ibu Rovindia. Nah, ibu-ibu semua nih Bu yang bertanya. Dari sini juga tadi ibu-ibu. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan dulu untuk Bu Yasmin ya. Silakan Bu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dari Palu, Sulawesi Tengah. Mau bertanya, tapi sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Begini, Ibu, kendala di daerah kami itu kan untuk UMKM, kebetulan saya UMKM dengan IKM Nama Syahan. Saya kan sudah pernah mengajukan untuk, maaf mungkin agak di luar ini ya, yang tentang gizi ya. Saya kan mengajukan Badan POM.
Hanya kendala seperti yang kami alami di UMKM itu ruang produksinya, Bu. Kebetulan saya sudah pisah dari dapur, hanya mungkin ada beberapa yang harus ditambahkan. Nah, mungkin bisa nggak untuk Badan POM di pusat itu untuk memberikan sedikit keringanan-keringanan bagi kami UMKM yang mungkin dananya atau masih tahap pemula seperti kami ini, agar diberi sedikit keringanan-keringanan begitu, Bu, untuk proses bisa mendapatkan Badan POM-nya. Lalu yang kedua untuk nilai gizi. Kita ini sebenarnya UMKM Palu ini sangat bersemangat ya, terutama untuk semua program pemerintah seperti halal, PRT, apa semua. Kita ini orang Palu ini sangat bersemangat UMKM-nya. Hanya mungkin di kendala-kendala seperti yang saya alami atau teman-teman alami lainnya. Apakah ada seperti program halal begitu, seperti gratis begitu untuk mengajukan nilai gizi bagi produk-produk yang kami produksi gitu, Bu? Atau seperti kalau nilai gizi kan berarti kemasannya itu harus yang bagus gitu ya, Bu ya. Sedangkan di kami di Sulawesi Tengah itu bermasalah juga untuk kemasan, Ibu. Karena kita harus memesan dari luar seperti Jakarta, Surabaya, begitu, Bu. Apakah bisa mungkin ibu di Jakarta itu untuk membantu kami yang di Palu itu agar bisa kemasan gitu ada seperti di daerah lain, begitu, Bu. Karena sangat susah di Palu ini untuk mendapatkan kemasan yang bagus begitu, Bu. Apa seperti yang tercantum nilai gizi begitu kan harus kemasannya bagus. Nah, di kami itu susah sekali untuk kemasan, Ibu. Dan kalau harus pesan di luar itu minimal kan harus besar, sedangkan kami UMKM itu terbatas untuk dana modalnya begitu, Bu. Mungkin bisa dibantu disampaikan kepada teman-teman atau kepada dinas terkait agar lebih memperhatikan di luar daerah seperti di Palu begitu, Ibu. Hanya itu saja, Ibu, yang saya mau sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah-salah kata atau kurang berkenan, karena kami UMKM Palu itu sebenarnya sangat-sangat berterima kasih dengan program pemerintah yang membantu kami lebih berkembang begitu, Bu. Hanya terkendala di mungkin kalau di daerah ya seperti yang saya sampaikan tersebut. Oke, itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasmin. Namun sebelumnya boleh saya bertanya dulu ya Bu Yasmin ya. Ibu Ya, saat boleh. ini produknya sudah jenis produk pangannya apa ya Bu ya? Kebetulan saya jual roti Mariam dengan kebab, Ibu, untuk yang saya anukan di Badan POM. Tapi ada juga saya sambal roa dengan pokoknya produk khas Sulawesi gitu, Bu. Bawang goreng begitu, Ibu. Dan ini sudah didaftarkan di Dinas Kesehatan di Palu ya? Iya, sudah, Ibu. Untuk halalnya sudah keluar, untuk PRT-nya juga sudah keluar. Hanya waktu itu saya coba masukin Badan POM, terkendala di ruang produksi aja, Ibu. Tapi sudah terpisah, hanya karena saya ini masih mengikut mertua, jadi tidak mungkin saya rubah-rubah rumah orang. Jadi mungkin bisa. Bu Yasmin atas pertanyaannya dan informasinya. Baik, kita lanjut ke Ibu Endeyana dari Dinkes Situbondo. Silakan Ibu Endeyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya sudah mencoba mengotak-atik di aplikasi lewat PC, Bapak Ibu. Nah, saya mau tanyakan, ini tadi saya mau memasukkan sambal. Nah, di aplikasi itu hanya ada sambal roa dan sambal bawang. Tapi di kami, di Situbondo itu ada beberapa rasa sambal seperti sambal cumi, sambal ikan tongkol, sambal ikan tuna. Apakah saya bisa memasukkan tiga kategori sambal tersebut ke salah satu sambal yang sudah ada di ini, yang di aplikasi seperti itu? Terus kami tadi ada konsultasi dari pihak IRTP, mereka itu memproduksi
jahe merah. Saya mencoba di aplikasi itu adanya tuh hanya minuman serbuk jahe. Apakah bisa jahe merah itu kami akomodasikan ke minuman serbuk jahe tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endiana sudah mencoba aplikasi. Mungkin nanti akan dijelaskan apa oleh Ibu Direktur dan teman-teman lainnya. Baik, selanjutnya adalah Ibu Rovindia. Silakan Ibu Rovindia. Ini PT ya? Iya, Pet. Bu. Oh, Ibu, nama Ibu siapa? Ade, Bu. Siapa, maaf? Ade. Oh, Ibu Ade. Oh ya, baik, mohon maaf. Silakan Ibu Ade. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait aplikasi ING ini, bagaimana cara kami para pelaku usaha ini dapat menggunakan fasilitas ING ini dari Badan POM? Apakah ada syarat tertentu untuk kami para pelaku usaha ini bisa menggunakan aplikasi tersebut, seperti misalnya apakah harus registrasi terlebih dahulu atau bagaimana? Terus di dalam aplikasi ING ini apakah ada fitur untuk menentukan takaran saji gitu? Misal dalam satu produk takaran sajinya disesuaikan dengan AKG kayak gitu. Terus yang ketiga untuk kan penetapan ING ini diwajibkan sejak tanggal 28, kalau nggak salah, maaf kalau keliru, sejak tanggal 28 Desember tahun 2021. Nah, untuk range periodenya itu 30 bulan setelah ditetapkan. Berarti apakah benar waktunya itu sampai 28 Juni 2024 bagi produk yang belum dicantumkan ING-nya? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Silakan Ibu Direktur, ada 3 pertanyaan. Ada 3 penanya. Pertanyaannya banyak. Jadi tadi dari Ibu Yasmin di Palu ya Bu ya, terkait dengan apakah ada fasilitasi begitu ya atau kekeringanan dari BPOM yang mungkin saat ini ibunya sedang melakukan pendaftaran ya dan ada kendala di masalah ruang produksi. Mungkin nanti bisa dibantu juga dengan Bu Endah ya. Dan juga minta ini juga Bu untuk terkait dengan apa nih kemasan begitu ya. Ada juga permasalahan dengan kemasan gitu. Bagaimana pencantuman ING ini untuk kemasan-kemasan yang tidak sebagus di Jakarta katanya Bu. Kemudian dari Ibu Endeyana nih terkait aplikasi ya. Jadi ternyata di situ Bondo itu ada sambelnya tuh macam-macam gitu, ada sambal cumi, sambal ikan tongkol, dan ternyata di aplikasi itu hanya ada sambal roa ya, sambal roa dan sambal bawang. Nah, bagaimana apakah bisa menggunakan sambal roa dan sambal bawang untuk ING-nya? Kemudian juga untuk jahe merah. Jadi ada produk jahe merah, namun di aplikasi itu yang ada adalah minuman serbuk jahe. Kemudian dari Ibu Ade terkait juga dengan aplikasi ING ini bagaimana persyaratannya untuk bisa menggunakannya gitu. Apakah registrasi dulu seperti nanti mungkin dijelaskan oleh di simulasi ya. Oh iya, bentar di simulasi ya. Terkait juga apakah di dalam aplikasi itu ada fitur untuk menentukan takaran saji begitu. Dan terkait dengan grace period dari penerapan ING UMK ini. Demikian Ibu, silakan. Ujian kedua. Kita beberapa sesi ya. Ujian dulu ya. Sebelum pindah Bu. Sebelum pindah atau sebelum pindah diuji dulu ya. Ya baik, terima kasih nih ada 3 pertanyaan. Memang ternyata memang menarik ternyata ya materi ini untuk didiskusikan. Terima kasih Bu Yasmin, Bu Ende dan Bu Ade. Untuk Bu Yasmin, Bu, terkait rumah produksi ini kebetulan kami juga hadir di sini ada dari teman-teman di Tuasprot ya, Bu Endah. Nanti bisa membantu menjawab terkait ini saya nggak tahu kendalanya di dalam proses penerbitan cara produksi panolan yang baik atau pendaftaran produknya ini perlu diinformasikan Bu. Dan yang saya tahu ini Badan POM luar biasa kalau bikin pendampingan itu
Luar biasa semangat ya Bu. Nanti ini mungkin bisa diinfokan ya. Saya tahu persis di Wasprot, di Wasprot itu yang mengawal tentang penerapan CPPOB ya. Dan juga di registrasi pangan olahan itu kegiatan pendampingannya itu banyak banget. Jemput bolanya banyak banget. Jadi mungkin ini perlu nanti kita komunikasikan wilayah Palu dan saya yakin itu rutin Bu. Apalagi kami punya UPT di sana yang memang punya kegiatan pendampingan. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya dengan UPT-UPT terkait kita bisa libatkan supaya bisa melanjutkan program pendampingan yang kepada Bu Yasmin. Tapi intinya untuk pemeriksaan untuk CPPOB nanti Bu Enda bisa membantu menjawab. Yang kedua untuk yang nilai gizi Bu, ini sesungguhnya jadi gratis Bu. Tadi kan paparan saya demikian ya. Pada saat kami sudah fasilitasi produknya yang tertuang bagi UMK ini, tinggal mengambil informasi yang ada di dalamnya, jadi tidak perlu melakukan analisis, tidak perlu melakukan uji gitu ya ke lab, tinggal diambil. Sepanjang memang produknya memang itu yang dimaksud. Ini nanti ada hubungan dengan Bu Ende nih. Jadi cermati betul tuh deskripsi. Benar nggak sih produk ini, produk saya masuk yang di kategori ini gitu ya. Nah ini gratis jadinya, tidak perlu melakukan pengujian. Nah terkait kemasan ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kami punya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha itu juga gencar sekali melakukan pembinaan, termasuk dengan dinas-dinas kesehatan. Saya yakin juga gencar melakukan pendampingan. Salah satunya adalah bagaimana mendesain produk dengan kemasan yang bagus gitu ya. Memang kendala di daerah, kenapa? Dinas Perindustrian Perdagangan juga ya di Palu ya. Nanti juga bisa berdiskusi dengan mereka. Intinya adalah memang kendala saat ini yang ada adalah di daerah masih agak sulit memperoleh kemasan yang bagus gitu ya, sehingga harus beli dari Surabaya, dari Jakarta dan sebagainya. Jadi kayaknya ini peluang bisnis nih bukan industri kemasan. Bercanda ya. Jangan diambil hati. Ya, jadi intinya memang untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, salah satunya adalah penggunaan kemasan yang baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu akan sangat berdampak terhadap umur simpan produk. Jadi memang, apalagi kita punya ketentuan harus food grade gitu ya. Jadi memang ini menjadi satu challenge buat para UMKM. Bagaimana menggunakan kemasan yang bagus sehingga bisa meningkatkan nilai jual pertama, memperpanjang umur simpan gitu ya, dan pastinya adalah penjaminan keamanan produk yang dihasilkan. Jadi untuk kendala ini saya yakin di sini hadir para pembina UMKM, baik itu dari Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, dari UPT balai di seluruh Indonesia, dari Dinas Kesehatan, itu adalah pembina para UMKM. Hal ini bisa disampaikan di berbagai kesempatan dan pasti kami akan mencatat ini menjadi salah satu poin yang perlu diedukasi atau disosialisasikan. Tapi saya tahu persis Bu di PMPU Pangan Olahan itu di Badan POM itu ada satu materi itu. Mungkin yang sudah menjadi fasilitas nasional tahu persis tuh silabusnya yang jadi materi edukasi itu. Nah untuk Bu Ende, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian ya, silakan. Nah dari Ibu Ende, kalau sambelnya nggak masuk kategori itu Bu belum bisa Bu. Jadi masih memanfaatkan grace period, berarti belum wajib gitu. Kalaupun mau ya mau nggak mau harus nguji Bu, itu pilihannya. Jadi harus disamakan persis. Jadi jangan sampai deskripsinya sambal roa, Ibu sambal terasi misalkan, nggak bisa Bu. Jadi harus sama persis gitu ya. Jadi deskripsi itu perlu diperhatikan. Karena kami waktu menetapkan itu benar-benar dari jenis pangan itu, gitu. Bukannya jadi general sambal, semua sambal kita uji, enggak. Tapi benar-benar sambal roa yang kita uji dan dari berbagai formulasi gitu. Jadi memang harus dipastikan sama persis. Nah jahe merah pun jangan sama Bu. Yang tadi Ibu harus pastikan deskripsinya kayak apa. Kalau kita pelajari dari peraturan yang ada, minuman jahe serbuk itu seperti apa, deskripsinya, apakah masuk di dalamnya. Nanti saya minta bantuan tim ya untuk bantu ngejelasin gitu ya, apakah jahe merah yang dimaksud ini bisa masuk kategori minuman serbuk jahe. Ini di sini kami hadir bersama tim yang memang sangat paham dengan isi substansi peraturan, bisa berbagi informasi nanti ya. Silakan ditambahkan. Untuk Ibu Ade, ini saya juga akan minta bantuan dari tim untuk kita simulasi tentang aplikasi cetak ING Mandiri, karena nanti Ibu tadi tanya ya, bagaimana sih
Untuk bisa mengakses ini harus ada ketentuan apa, perlu registrasi apa enggak, ada fitur takaran saji apa enggak, nanti kita coba simulasi. Jadi mungkin setelah ini tanya jawab kita keep dulu, hold dulu untuk kita lihat sedikit tentang aplikasi ini. Termasuk tadi pertanyaannya grace period, tadi saya sudah jawab di kesempatan pertama menjawab Ibu Tuti, bahwa tadi saya sampaikan grace period itu tergantung peraturan terbitnya kapan, Bu. Jadi kita kan udah ada 3 peraturan ya, termasuk yang hari ini. Peraturan Badan POM nomor 16 tentang ING untuk UMK itu grace periodnya per Desember 2022. Jadi kalau produk Ibu ada di listing peraturan itu, berarti sudah wajib mencantumkan karena grace periodnya adalah Desember 2022. Untuk yang ada di keputusan Kepala Badan POM nomor 21 tahun 2021 itu juga grace periodnya sudah jatuh tempo di Mei 2023. Kalau masuk di list produk Ibu masuk produknya di list peraturan itu, keputusan itu sudah wajib menerapkan, dan termasuk yang sekarang gitu ya. Nanti juga ada grace periodnya. Jadi grace period akan sangat tergantung peraturan apa yang di refer atau disitasi atau diacu gitu ya. Nah, saya mohon bantuan jawaban pertama kepada Bu Endah dari Wasprod. Yang berikutnya nanti untuk simulasi dan juga tadi jawaban jahe, saya minta bantuan tim untuk membantu menjawab. Silakan. Ya, baik. Mohon izin Bu Yasmin, kalau saya boleh tahu kendalanya di ruang produksi itu seperti apa ya, Bu? Kalau untuk produksinya kan sudah terpisah di belakang dapur begitu, Bu. Cuma belum ada untuk kayak ruang ganti baju, untuk pengemasannya. Jadi saya itu produksinya di situ ya, pengemasannya juga di situ begitu, Ibu. Tapi untuk tidak tercampur dengan dapur. Iya. Sebenarnya agak susah juga ya membayangkannya karena kalau layouting produksi itu harus dilihat secara langsung ya, Bu. Tapi Iya, pada betul, prinsipnya sih kalau untuk GMP, Bu, itu adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu industri pangan. Jadi dia adalah baseline persyaratan di mana harus dipenuhi oleh suatu industri untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan pangan seperti itu. Adapun untuk implementasinya, sebetulnya standar-standar dari GMP itu kan tidak terlalu strict ya. Kita harus lihat risiko produknya seperti apa, alur produksi yang dilakukan seperti apa, kemudian nanti di ruang produksi realnya seperti apa. Nah, itu bisa dikondisikan sebetulnya, Bu, bagaimana caranya supaya kontaminasi silang itu tidak terjadi. Karena yang penting itu adalah tidak terjadi kontaminasi yang bisa menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi tidak aman, kan, untuk mencegah adanya bahaya yang masuk ke dalam produk seperti itu, Bu. Jadi mungkin kalau untuk pendaftaran itu kan kami ada teman-teman di Balai POM Palu seperti itu, bisa dikonsultasikan mungkin, Bu, untuk aktualnya seperti apa, atau minta pendampingan juga dari teman-teman di Balai Besar POM di Palu seperti itu, Bu. Karena kalau tidak melihat secara aktual agak susah juga ya, saya harus menyarankannya seperti apa gitu untuk memperbaiki situasinya. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. Iya. Oke, Ibu, terima kasih. Iya, silakan. Siapa? Meli atau siapa? Nadine. Iya, Nadine. Jadi untuk ING ini kita juga punya videonya kan? Aplikasi. Iya, ada aplikasi, ada video bagaimana untuk, iya, video tutorialnya kita sudah ada di sini. Iya. Ini memang ininya, Bu, memang artisnya ini, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Ani, Bu Dir. Izin menyampaikan terkait dengan tutorial aplikasi cetak informasi nilai gizi. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, untuk link aplikasinya sendiri sudah ada di dalam link yang dibagikan di dalam chat Zoom.
Jadi di aplikasi Cetak ING Mandiri ini ketika sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mendaftar akun terlebih dahulu sebelum memanfaatkan aplikasi. Jadi untuk pendaftarannya cukup mengisi form yang di sebelah kanan ini dimulai dari nama lengkap, alamat email, instansi hingga passwordnya. Nah, alamat emailnya ini dipastikan alamat email yang aktif karena nanti akan ada konfirmasi terlebih dahulu untuk pembuatan akun. Setelah nanti dikonfirmasi, maka akunnya sudah aktif dan bisa login. Nah, ini izin saya akan login terlebih dahulu. Ini kemudian login. Nah, ketika login nanti akan Bapak Ibu sudah bisa langsung mulai untuk penggunaan aplikasinya. Cukup klik mulai. Nah, di sini seperti yang dijelaskan Ibu Direktur sebelumnya bahwa pertama itu Bapak Ibu diminta untuk memilih jenis usahanya. Memilih jenis usahanya ada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, ini kami contohkan dulu mungkin yang di usaha mikro atau kecil. Untuk menentukan apakah usahanya mikro atau kecil sebenarnya sudah ada penjelasannya juga di aplikasi ini. Jadi di sini penjelasannya berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMK. Di sini disebutkan kriteria usaha mikro itu seperti apa, modal usahanya berapa, kemudian modal penjualan tahunannya berapa. Nah, jika Bapak Ibu kriterianya sudah termasuk ke dalam usaha mikro, maka bisa memilih usaha mikro. Kalau misalnya ternyata termasuknya ke usaha kecil, maka silakan memilih yang usaha kecil. Setelah memilih jenis usaha, Bapak Ibu bisa memilih status pengujiannya. Nah, ini yang berbeda di usaha kecil dan usaha mikro nanti akan ada pilihan yang tanpa uji laboratorium. Tanpa uji laboratorium ini berarti untuk memilih makanan yang termasuk 163 jenis makanan sebelumnya. Klik yang tanpa uji laboratorium, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih dari 163 jenis pangan. Nanti mungkin ketika peraturan yang baru ini sudah diundangkan, maka akan ditambah 50 jenis pangan tadi. Nah, untuk yang di sini mungkin dicontohkan sebelumnya tadi ada yang tanya tentang serbuk jahe ya. Nah, di sini kita coba contohkan yang minuman jahe serbuk. Ya. Baik. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini muncul deskripsi, kemudian dan kandungan gizinya. Nah, di sini disebutkan bahwa minuman serbuk jahe itu adalah produk yang dibuat dari gula, jahe, buah pala, kayu manis dalam bentuk bubuk dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Nah, kemudian ada catatan bahwa apabila deskripsi pangan yang diproduksi tidak sesuai dengan deskripsi di atas, maka tidak diwajibkan atau belum diwajibkan mencantumkan informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Nah, untuk yang sebelumnya, ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan dan mengevaluasi sendiri produknya masing-masing. Apakah produknya sudah sesuai dengan yang di deskripsi ini? Jika belum, maka tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian kalau sudah sesuai, tinggal scroll ke bawah. Nah, ini informasi yang Bapak Ibu isi hanya sedikit sebenarnya. Yang diwajibkan hanya takaran saji dan berat bersihnya. Untuk takaran saji yang dalam ukuran rumah tangga ini sifatnya opsional. Nah, kemudian di sini juga sudah ada keterangan terkait dengan takaran sajinya. Ini yang sesuai dengan peraturan bahwa untuk minuman jahe serbuk ini takaran sajinya harus antara 15 sampai 40 gram. Nah, untuk menentukan takaran sajinya silakan Bapak Ibu menyesuaikan sendiri dengan produknya. Kira-kira untuk spesifik produk Bapak Ibu itu minuman serbuk jahenya berapa gram takaran sajinya. Jika dipilih mungkin yang di antara rentang itu 30 gram. Tinggal diketik 30, kemudian untuk takaran saji rumah tangga ini maksudnya takaran saji yang dia satuannya menggunakan satuan rumah tangga seperti sendok makan atau sendok teh gitu. Misal kalau yang 30 gram ini setara dengan 2 sendok makan maka ditulis 2, kemudian satuannya pilih yang sendok makan. Kemudian beratnya, nah berat bersihnya ini adalah berat satu kemasan Bapak Ibu. Jadi untuk kemasan serbuk jahenya misalnya dijual dalam kemasan 100 gram, maka ditulis berat bersihnya 100 gram. Kemudian 3 kolom ini sudah diisi, yang kolom kedua ini sebenarnya opsional, tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu bisa klik hitung ING. Ketika diklik hitung ING nanti akan muncul
jumlah sajian perkemasannya sudah terhitung. Kemudian jika diperiksa sekali lagi apakah datanya ada yang salah, kalau misalnya memang sudah sesuai, tinggal klik cetak label gizi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul informasi nilai gizinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk informasi nilai gizi ini berbagai format, jadi disesuaikan dengan luas permukaan dari labelnya sendiri. Jadi untuk yang format vertikal ini, luas permukaannya untuk label yang luas permukaannya lebih dari 100 cm persegi. Kemudian jika nanti kemasan Bapak Ibu luas permukaannya kurang atau sama dengan 100 cm persegi, bisa menggunakan format tabular atau format linear. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah bisa langsung Bapak Ibu download, jadi diunduhnya bisa dalam bentuk gambar PNG atau unduh PDF, dan ini bisa langsung dicantumkan di kemasan Bapak Ibu, seperti itu. Ya, terima kasih, Ibu. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya dari pakar, ya. Tanggapan dari Prof ini silakan. Ada suara nggak? Baik, terima kasih. Ibu-ibu sekalian tadi yang bertanya, ibu-ibu sekalian ya. Saya sangat mengapresiasi ini karena di UMKM sendiri rupanya sangat berminat untuk bisa mencantumkan informasi nilai gizi gitu ya. Sedangkan tadi saya katakan bahwa yang 200 tadi upaya dari Badan POM itu sudah banyak. Tapi tentunya masih lebih banyak lagi yang sedang menunggu begitu. Nah, apabila memang tadi sudah dikatakan memang kalau belum ada ya nggak apa-apa gitu kan, nggak usah bingung atau resah ya, tetapi memang tidak diwajibkan. Gitu. Tapi saya juga melihat bahwa sebagian besar ibu-ibu pelaku usaha ini walaupun tidak diwajibkan atau belum diwajibkan, tetapi sepertinya sudah ingin mencantumkan informasi nilai gizi itu. Nah, tadi sudah ditawarkan memang boleh melakukan pengujian sendiri gitu ya, tapi tentunya dengan biaya. Nah, saya nggak tahu seberapa besar atau seberapa dalam keinginan ibu-ibu pelaku usaha atau bapak-bapak pelaku usaha ini pertama untuk ingin mencantumkan tadi walaupun dengan biaya sendiri begitu. Walaupun ini ada peluang atau karena ini ada peluang, maka sebetulnya ibu bapak dapat mengujikan produknya itu di laboratorium-laboratorium yang tentunya terakreditasi itu ada di seluruh wilayah begitu ya. Jadi sebetulnya ketersediaan untuk menguji itu kan ada di mana-mana. Adapun mungkin yang menjadi pembatas adalah biayanya. Nah, tadi saya berdiskusi dengan beberapa dan saya juga menantikan informasi lain. Rupanya satu paket untuk proksimat, lemak jenuh, natrium, gula gitu memang kisarannya antara 1,5 sampai 2 juta begitu. Jadi mungkin dengan informasi ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak dari UMKM yang walaupun tadi tidak diwajibkan tapi sudah ingin melakukan pencantuman itu bisa mempertimbangkan, oh biayanya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Oh bisa dilakukan di berbagai laboratorium yang ada juga di mana-mana gitu ya. Jadi mungkin ini tambahan informasi saja. Kalau tidak sabar untuk menunggu yang nggak tahu kapan lagi akan terbit begitu ya. Jadi ada pemikiran ke sana. Ya siapa tahu walaupun UMKM tapi sebetulnya mengeluarkan 1,5-2 juta itu tidak berat begitu loh ya. Mungkin memang karena omset dan sebagainya udah puluhan juta gitu ya. Jadi mungkin ini tambahan informasi saja. Terima kasih. Cukup. Ya, Bu ini seru juga nih Bu ini udah memancing ide-ide gitu ya. Jadi sebenarnya saya tahu persis juga Kemenko Polhukam juga punya kegiatan bantuan dana nih. Selama ini halal aja dibantu nih Bu.
apalagi untuk yang ini gitu ya. Selama ini izin edar, kalau kita diskusi ada dana ini hadir nggak ya di sini? Kemenkop UKM kita juga undang. Dan jangan-jangan di Dinas Kesehatan juga punya gitu. Nah, ini sebenarnya kan biaya segitu sebenarnya nggak terlalu mahal tanda kutip ya Bu ya kalau ini punya nilai jual. Jadi mungkin ini peranan semua KLD ini juga luar biasa bisa mensupport untuk pencantuman ini bagi yang belum karena kasihan juga ya Bu tadi ketinggalan yang sambal-sambal selain rawa gitu. Ya makasih Bu ini. Izin Bu. Iya, terima kasih Bu. Dan silakan Pak Sugiono, Pak Rimbawan, silakan untuk. Ya, saya rasa cukup ya. Sudah jelas informasinya. Terima kasih. Terima Dari saya kasih. juga sudah cukup rasanya. Tadi pertanyaannya juga sangat luar biasa ya, dan juga bisa kita akomodasikan semuanya. Ya baik, terima kasih Pak Rimbawan. Baik, selanjutnya kita buka sesi yang ketiga. Kita buka sesi dari pertanyaan di chat Zoom. Bisa ditampilkan, Panitia? Yang belum yang mana nih? Yang udah dijawab nggak perlu ya? Tadi yang atas yang Bu Okta itu? Ya, ya. Iya, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Okta Istiqomasari. Bertanya ya, ada produk susu goreng dan kek susu jajanan khas NTT yang expire-nya kurang dari 1 minggu, tapi udah ada izin halal. Apa perlu memiliki izin POM? Kemudian bisa bertahan lebih dari 1 minggu kek susu dan susu goreng ini. Oh, jika susu digoreng ya Bu, harus ditaruh di dalam kulkas. Oke. Jadi ini lebih ke apakah perlu produk-produk yang kurang yang expirednya ini kurang dari 1 minggu itu memiliki izin POM. Kemudian itu yang pertama dari Ibu Okta. Kemudian saya bacakan dulu. Ini yang takaran saji dari Pak Ende ini sudah ada jawabannya. Sudah kita lewati saja ya, yang belum. Oh, yang nomor 2. Yang 2 ini apa dari Pak Ande? Jadinya kalau produk yang nggak masuk di list ING belum wajib ING atau gimana Bu? Ini sepertinya tadi sudah dijelaskan juga ya terkait produk UMK yang belum ada di list peraturan pencantuman informasi nilai gizi yang untuk UMK maka belum wajib mencantumkan ING, begitu ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa kali. Kemudian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Magfood Inovasi Pangan, ini ada Bu Latifah. Mohon izin menyampaikan bahwa masih banyak sekali UMKM yang memproduksi tidak hanya satu produk, bisa puluhan hingga ratusan produk. Dalam hal ini, jika pencantuman ING menjadi kewajiban, akan cukup memberatkan karena uji lab membutuhkan cukup biaya. Ini bilangnya UMKM ya, UMKM. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan kembali ya Bu ya. Kemudian dari Magdalena Flora Sudarma, Ibu Magdalena, di sini pemakaian ING pada produk madu, gula aren, dan beberapa produk yang tidak tercantum di fitur ING. Bagaimana Bu di mana pada pembuatan PIRT di UMKM ini kali ya maksudnya? Di UMKU. Oh, PB UMKU ya. PB UMKU wajib semua tercantum pada label atau kemasan. Sementara kalau mesti uji lab, sebagian UMKM belum memiliki pendanaan untuk kelengkapan perizinan, masih berharap untuk jalur yang gratisnya Bu. Jadi ini baik, jadi sebenarnya mirip-mirip ya Bu pertanyaannya terkait dengan kewajiban pencantuman ING untuk produk UMKM. Mungkin nanti mohon dijelaskan ya Bu, apakah dia memang UMKM atau memang
UMK saja atau M-nya kan berarti M menengah Bu. Ya, jadi dan terkait dengan pertanyaan mengenai kewajiban memiliki izin edar untuk produk yang expire-nya kurang dari satu minggu. Silakan Ibu Direk. Iya, terima kasih. Pertama Bu Okta ya. Jadi kalau kita baca regulasi bahwa yang wajib punya izin edar adalah yang umur simpannya lebih dari 7 hari. 7 hari pada suhu penyimpanannya yang seharusnya. Gitu ya. Saya ambil contoh, misalkan Ibu bikin bikin cake susu. Dijualnya pada suhu ruang, suhu kamar gitu ya, nggak taruh di refrigerator. Misalkan bilangnya disimpan pada suhu ruang, umur simpannya kurang dari 7 hari, itu nggak wajib izin edar. Gitu. Baik itu PIRT maupun MD, karena umur simpannya kurang dari 7 hari. Lain cerita Ibu akan jual cake ini adalah disimpan pada suhu kulkas gitu ya, atau refrigerator. Akhirnya jadi misalkan 2 minggu gitu. Itu jadi jatuhnya wajib izin edar Bu. Jadi tergantung Ibu mendeklar dalam label seperti apa, dan itu 7 hari itu adalah makna yang seharusnya tersimpan sesuai dengan ketentuan. Baik itu dari sisi pelaku usaha atau bukan. Ini saya ambil contoh gini. Jualan es krim. Es krim itu kan kalau di suhu ruang nggak hitungan hari, langsung meleleh, umur simpannya kurang dari 1 hari. Berarti kalau saya jualan es krim, disimpannya di suhu ruang, itu ya cuma kurang dari 1 hari, tapi nggak logik kan, es krim disimpan di suhu ruang. Jadi maknanya es krim itu ya harus disimpan di freezer gitu ya. Dan umur simpannya pasti panjang, lebih dari 7 hari. Ujung-ujungnya wajib daftar es krim. Jadi begitu menganalisisnya. Produk Ibu itu sebenarnya mau disimpan suhu ruang apa di refrigerator, karena itu akan tertuang di label gitu. Pada saat di label tertuangnya disimpan pada suhu refrigerator gitu ya, 4 derajat misalkan atau 10, ya mau nggak mau umur simpannya jadi panjang kan Ibu bilang, jadi lebih dari seminggu. Itu jadi kena kewajiban daftar gitu. Jadi itu apa ya, prinsipnya Bu yang perlu dipahami. Jadi kalau Ibu bilang di suhu ruang aja Ibu cuma berapa hari, ya udah Ibu nggak kena wajib daftar. Jadi tergantung bagaimana mendeklarnya. Kalau Ibu mau dua-duanya berarti Ibu kena wajib daftar karena akan kena ketentuan yang tadi umur simpan lebih lama. Kan bisa jadi ya satu produk ada penjelasan disimpan di suhu ruang sekian lama, disimpan di suhu refrigerator sekian lama, disimpan di suhu freezer sekian lama. Akhirnya kan beda-beda tuh. Nah pada saat lebih dari 7 hari kena kewajiban daftar karena itu di-declare di label. Itu terus ini jadi diskusinya kok jadi ngomongin izin edar ya, padahal bicara yang nggak apa-apa ya, kita berbagi ilmu. Nanti silakan teman-teman yang memang punya tugas fungsi menambahkan jawaban saya. Yang berikutnya Pak Ande. Pak Ande untuk nomor 2 ya, nomor 1 kan udah dijawab sama teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada di listing belum wajib. Tadi Bu ini juga sudah infoin. Kalau belum ada di listing belum wajib Pak. Jadi nunggu keluar edisi berikutnya. Sampai akhirnya nggak keluar berarti nggak wajib. Nah tadi kalau kebelet pengen cantumin ya diuji gitu. Masalah dana cari-cari bantuan aja Pak. Dari dinas, dari Kemenkop UKM, Kemenparin mungkin punya dana bantuan gitu ya. Jadi belum kena kewajiban. Kalau nggak kena kewajiban sebenarnya antara enak apa enggak gitu ya. Untung atau enggak gitu ya, untung atau rugi. Ya Bu Latifah ini gimana maksudnya ya memproduksi? Oh ya, jadi Bu, ini kan memang tadi awal saya sampaikan bahwa berawal dari kewajiban pencantuman ING. Awalnya pada teriak tuh Bu, waktu kita mewajibkan itu semua teriak. UMKM teriak, waduh kalau diwajibin berarti nanti kita harus nguji dong, biaya mahal. Jangankan buat nguji produknya, daftar aja nggak punya uang gitu ya, perlu disupport gitu. Nah itu kami sangat perhatikan, makanya lahir tuh Bu regulasi-regulasi yang tadi ada 3 saat ini, ya berarti yang ketiga nih lahir. Yang kita mendengarkan kebutuhan itu gitu. Makanya tadi Bu bilang betul kalau produk terdaftar banyak banget Bu. Tadi aja ada bicara baru jenis panganannya udah 1.300 Bu. Belum kalau dengan variasinya. Rasa ini, rasa itu nambah lagi tuh berarti. Berarti memang banyak. Tapi tadi yang Ibu khawatirkan ini kita akhirnya mendengarkan nggak perlu uji Bu. Tadi kan Ibu bilang cukup memberatkan gitu. Nah itu makanya kami fasilitasi ini tuh nggak perlu uji. Tadi Bu Nadine sudah coba simulasi. Ada pilihan yang tanpa uji kok Bu. Buktinya keluar juga kan listing ING-nya. Nah seperti itu Bu. Jadi sebenarnya udah sangat memudahkan. Bu Magdalena ini apa ya? Sama ya? Itu Bu yang di produk apa di umpunya. Oh yang nggak ada. Oh ya. Ini
Kalau UMKU ini kan wajib izin gitu ya, maksudnya yang masuk di list UMKU. Tapi kan kalau ujungnya ke ING itu kan lagi balik lagi yang tadi saya sampaikan, ada satu klausul di peraturan tentang ING dinyatakan bahwa kewajiban ING itu dikecualikan untuk yang diproduksi oleh mikro kecil. Jadi UMK ya, bukan UMKM, karena kalau menengah itu udah besar juga modalnya. Untuk yang mikro kecil itu dikecualikan untuk pencantuman ING. Dilakukan secara bertahap. Jadi kalau belum ada di listing itu belum wajib gitu. Kalaupun yang udah di listing itu nggak pakai biaya, gratis. Jadi intinya sudah seperti itu apa ya, akomodasi kami atau kami berusaha untuk apa namanya, akomodatif gitu ya terhadap regulasi ini. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan dari ibu-ibu sekalian, Bapak, Ibu sekalian? Ya, terima kasih Bu Direktur. Ada yang mau diklarifikasi? Enggak ya? Ada yang mau diklarifikasi? Oh, enggak. Ya baik, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu pakar? Apa? Ya, baik. Sudah kita jawab. Apakah masih yang di chat masih ada nggak? Ada pertanyaan lain nggak di chat? Masih ada? Ini yang amplang Bandeng. Sebelum, oh ini dari Ibu Heni ini ya. Ada dua ya. Ada dua yang di chat ya. Aman. Ada tiga, ya. Ya, baik. Di chat saya menemukan ada tiga. Kalau yang Pak Ande ini tadi sudah disampaikan ya, sudah ya. Kemudian berarti dari Ibu Amanda Putra Prabowo. Wah, ini Putra. Ini dari Dinkes Kuningan. Ya, izin bertanya. Perlu pendampingan dari Dinas Kabupaten Kuningan, perlu pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten agar akurasi penggunaan dari takaran untuk menentukannya atau hanya dibuktikan dokumen saat pengukurannya. Ini sebenarnya kurang jelas pertanyaannya. Atau bisa open mic, Bu Amanda? Iya, kami kurang bisa menangkap poin pertanyaannya. Apa terkait dengan takaran saji ya? Untuk menentukan takaran saji atau Sepertinya begitu Bu Ani. Terkait dengan takaran saji, apakah perlu dibuktikan gitu kalau menetapkan berapa gitu ya? Itu ya open mic tuh. Ataunya ini Pak, atau hanya dibuktikan dokumen saat pengukurannya? Izin Bu, izin maksud saya apakah Bapak, ya ampun, mohon maaf Bapak tadi saya sampaikan Ibu. Ya silakan Pak Amanda. izin Ibu bertanya kan terkait pengukuran kan kita perlu akurasi untuk kepastian ya nilai dari gizi tersebut. Pastinya kan UMKM kalau mandiri sendiri mengukur bisa saja bisa salah takar atau tidak sesuai menggunakan gelas ukurnya. Itu kan berdampak besar dengan nilai gizi yang akan ditampilkan di label Bu gitu. Makanya apakah perlu dibuktikan alat-alat yang digunakan dan dokumentasi untuk melengkapi sebagai kelayakan nilai gizi tersebut untuk diterapkan di label Ibu. Itu saja. Terima kasih Pak Amanda. Jadi maksudnya ini yang dimaksud takaran saja. Berarti maksud Bapak tadi bagaimana si UMK ini menetapkan takaran sajinya, produk takaran saji produk yang mereka produksi gitu ya Pak ya? Betul Bu. Oke, nanti bisa dijelaskan mengenai takaran saji ya Bu. Iya ya. Ya baik Pak Amanda sudah. Oh iya, produknya apa Pak? Mohon maaf.
Misalkan untuk kayak jahe tadi Bu, serbuk jahe, kan mereka kan kadang-kadang gelas ukur yang di pasaran kan belum sesuai kayak gitu Bu. Kadang-kadang untuk menentukan takaran gizinya sendiri kan mereka juga masih bertanya, ini sudah dilakukan tapi kita tidak bisa melihat secara langsung, ini boleh nggak dipasang ke label mereka gitu Bu. Nah untuk membuktikannya kan kita perlu ada dokumentasi Bu, atau kita dari Dinas Kesehatan pada saat pelatihan PKP menjadikan ada tersendiri untuk perihal penentuan takaran tersebut, Ibu. Gitu. Iya, mohon maaf tadi saya agak kurang jelas dengan gelas ukur ya. Maksudnya Ya penggunaan pada saat menentukan takaran sajinya mereka, Bu, gitu kan. Iya ya, apakah benar misalnya 100 mili gitu ya? Betul, Ibu. Ini serbuk ya, bentuknya serbuk jahe. Iya, betul Ibu. Ya, baik. URT-nya ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Amanda. Baik, ini dari Pak Amanda. Kemudian selanjutnya Ibu Okta. Ini tadi sudah ya. Ibu Cindy ini bukan. Selanjutnya dari Ibu Heni. Izin bertanya, Ibu Heni dari Teras Pringgondani, apakah logo izin PIRT? Ibu Heni, apakah bisa lebih memperjelas pertanyaannya? Bisa open mic, Ibu Heni? Jika belum, kita lewat dulu ya. Halo. Ya, halo, silakan Bu Heni. Ya, silakan Bu Heni. Mohon maaf, off cam Ibu. Yang saya maksud adakah logo PIRT kan kalau halal ada logonya, MD kan kita bisa masukkan logo BPOM gitu. Nah, kalau untuk PIRT ada nggak logonya itu? Terima kasih. Oh, baik. Bagaimana ini ya, nomor PIRT gitu ya. Baik, Bu Heni, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ibu Indah Pratiwi dari Palu. Di sini disampaikan bahwa saya produk olahan ikan, jadi amplang bandeng. Jika produk yang sudah memiliki izin gizi, apakah harus ING? Apakah ya? Izin gizi itu maksudnya izin ini ya, izin edar begitu ya? Amplang bandeng ini berarti dapat nomor PIRT ya, Bu Indah ya? Oh ya, mungkin nanti dijelaskan saja ya Bu. Sudah perlu diperjelas. Ya, jadi ada amplang bandeng. Produknya ini amplang bandeng ini sudah mendapatkan izin. Mungkin saya menangkapnya ini adalah izin PIRT. Apakah harus mencantumkan ING? Mungkin gitu ya. Ya, begitu. Demikian Bu. Ada 3 pertanyaan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Yang pertama tadi masalah takaran saji ya. Bagaimana memastikan akurasinya gitu ya. Nah, jadi kan kalau takaran saji itu sebenarnya diserahkan ke masing-masing pelaku usaha ya. Nanti mohon bantuan juga nih Pak Sugiono dari sisi teknologi pengukurannya. Jadi tadi contoh yang sudah disimulasi oleh Bu Nadine gitu ya. Produknya minuman serbuk jahe. Itu di takaran saji yang diaturan itu kan ada dari 10 hingga 40. 15 apa 10 tadi? 15 sampai 40. Nah, terus Bapak pengennya saya maunya satu takaran sajinya 30 deh supaya nanti kalau direkonstitusi dengan air masih manis gitu ya, masih oke gitu ya. 30. Nah, 30 itu ya pasti pertimbangannya adalah ditimbang ya Pak, 30 gramnya gitu ya. Terus bagaimana mengkonversi ke ukuran rumah tangga itu juga sama. Kalau pakai ukuran sendok makan kan nggak mungkin kalau di rumah kita bilangnya 30 gram. Terus kita di rumah mau nyeduh jahenya timbang dulu gitu, cari timbangan. Ribet banget. Jadi pasti kan dikonversi pakai ukuran rumah tangga gitu. Oh ya kalau saya pakai sendok makan kira-kira 30 gram itu bisa ketampung berapa sendok gitu ya. Dan ada aturan juga tentang ukuran rumah tangga ya. Satu ukuran rumah tangga
Misalkan 1 sendok berapa setara dengan berapa gram itu ada di peraturan Kemenkes ya. Ini juga ada. Nanti mungkin bisa ditambahkan tim ya untuk menginfokan di mana di sana ada informasi konversi dari ukuran rumah tangga ke gramasinya gitu. Jadi untuk mengukur tadi 30 gram pastinya memang perlu ditimbang ya Pak. Tapi saya mohon bantuan juga ini dari Bapak Ibu pakar secara teknologi sederhana gitu ya bagi industri UMKM seperti apa teknik pengukurannya, apakah perlu timbangannya yang seperti apa gitu ya. Perlu ada informasi tambahan, mohon bantuannya. Yang kedua terkait logo, ini setahu saya bukan berupa logo ya, seperti juga halnya nomor izin edar Badan POM MD itu berupa nomor, deretan nomor gitu ya yang didahului dengan kode huruf MD sekian gitu ya. PRT juga setahu saya juga demikian. Ini hadir di sini para ini nih Dinas Kesehatan atau Fasilitasi Nasional yang juga sudah sangat paham gitu. Mohon bantuannya juga untuk menjawab PRT seperti apa terkait karena setahu saya nggak ada logo ya, tapi berupa angka-angka. Nah, nanti dijelaskan. Yang ketiga tadi apa ya Bu Ani? Oh, yang amplang ya. Ini Iya, pertanyaannya. amplang. Sebentar. Pertanyaannya produknya Amplang apa ada nggak sih di list ING gitu Amplang kan ya? Bandeng. Sederhananya. Nah, sederhananya kan ada nggak sih di list ING? Kalau nggak ada berarti belum wajib Pak. Tapi kalau sudah ada di dalam listing ya dicantumkan. Yang ada di sini amplang kuku macan, adanya amplang beda ini. Jadi bukan ini yang dimaksud. Jadi kalau tidak ada di dalam list pangan itu berarti belum wajib mencantumkan ING. Mungkin itu mohon bantuan untuk yang tadi pengukuran mungkin dari Pak Bambang silakan. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Ibu Direktur. Jadi apa namanya kalau seperti tadi yang disampaikan, kalau seperti kayak tadi minuman serbuk jahe gitu ya, biasanya yang kita tergantung tingkat kemanisannya Bu ya. Jadi apa namanya kalau 1 sendok biasanya air sekitar 10 sampai 15 gram. Kalau pengalaman saya itu 10 sampai 15 gram memang tergantung nanti dari densitasnya ya. Tapi umumnya sekitar segitu kalau gula itu 10 sampai 15 gram. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya kalau untuk gelas teh ini mungkin sekitar 125 mili ya. Ya biasanya kalau 1 sendok agak kurang manis, masih belum manis gitu. Jadi nanti ya dari menurut saya dari UMKM-nya sendiri kan dia bisa memperkirakan sebetulnya berapa sih kalau untuk dia pengen mencapai tingkat kemanisan ataupun tingkat yang enaknya menurut di sana itu harus berapa sendok. Nah, kemudian nanti dikonversi jadi harusnya beratnya berapa. Ya, seperti itu. Atau kalau menurut saya juga kan kadang-kadang sulit sekali ya kita memprediksi untuk tepat gitu ya angkanya ya, tapi biasanya ya 2 sendok teh atau 2 sendok makan gitu ya untuk ditambahkan air sampai airnya kurang lebih nih kalau yang di sini 125 sampai 150 mili. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ya tapi nanti di labelnya harus dijelaskan spesifik angkanya 30 gram gitu atau 40 gram. Nah, di situ tetap harus disebutkan seperti itu. Ya mungkin dari saya itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Sugiono. Iya, terkait dengan takaran saji ini memang produsen yang menentukan pada prinsipnya. Untuk kasus minuman serbuk tadi yang dijadikan contoh, pelaku usaha bisa mencoba sendiri menggunakan sendok. Bayangan saya sih yang mudah mungkin menggunakan sendok, sebagaimana dijelaskan Pak Bambang tadi. Misalnya 3 sendok, itulah yang pas untuk 1 cangkir misalnya atau 1 gelas. Tentu ini sekali lagi yang menetapkan adalah pelaku usaha. Nah, jadi 3 sendok tadi ditimbang, kemudian ketemu gram ya. Katakanlah misalnya 30 gram atau 40 gram. Maka 30 atau 40 gram itulah yang menjadi takaran saji yang dimasukkan di aplikasi tadi. Kemudian itulah yang menentukan informasi nilai gizi per takaran saji. Tadi saya menangkap kekhawatiran Pak Amanda tadi, sepertinya kan begini ya, kalau nakarnya tidak tepat, maka konsekuensinya ke ING-nya berbeda gitu ya. Saya rasa kalau dengan cara tadi
eh, menakar dulu menggunakan URT ukuran rumah tangga, misalnya sendok gitu. Katakanlah 3 sendok ini pas gitu ya, manisnya, pedasnya, rasanya pas. Maka 3 sendok itulah yang ditimbang dan itu yang diinput atau dijadikan angka takaran saji. Dan itu menurut saya mudah. Mengenai timbangannya ya asal bisa mengukur sampai gram lah ya. Tidak perlu sampai koma-koma, cukup sampai gram. Saya rasa sudah memadai. Bahwa dalam prakteknya yang dilakukan konsumen nanti ada beda-beda sedikit ya, beda ukuran sendok atau beda ukuran gelas, tentu itu ya dimaklumi ya, seperti itu. Demikian Bu Ani, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugiono atas tambahan tanggapannya. Bapak Ibu mohon maaf ini karena kita waktu sudah jam 11.32 menit. Nggak terasa ya mungkin kita sudah berdiskusi dari tadi jam 10 ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir karena bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih kurang jelas tadi atau masih karena tadi ada yang terlempar atau keluar masuk atau mungkin karena tadi juga kami mohon maaf kapasitas Zoom-nya hanya 100. Kami juga tadi juga ada live streaming YouTube-nya. Namun apabila memang masih ada yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu, nanti kami ada layanan konsultasi di Kusapa. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada petugas kami terkait dengan implementasi dari pencantuman informasi nilai gizi ini. Dan Izin Ibu, izin ya, dan Bapak Ibu konsultasi publik, jadi kami masih menerima masukan dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan draft rancangan SK keputusan Kepala Badan POM ini. Dan silakan Bapak Ibu menyampaikan masukannya melalui standarpangan.pom.go.id/konflik_ing_UMK. Jadi bisa juga dari scan dari QR code ini. Dan kami tunggu masukan Bapak Ibu hingga hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi udah lengkap begitu ya. Kurang 1 detik ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang berada di timur, mohon diperhatikan ini WIB ya. Kita mungkin punya beda waktu 1 sampai 2 jam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu moderator. Oh iya, silakan. Izin Bu, saya Siti Fauzia dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oh iya, silakan Ibu Fauzia. Izin Ibu, kebetulan saya dulu pernah terkait sertifikasi BPOM. Nah, karena saya udah pindah nih di Kasdepan Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro. Nah, izin Bu, kebetulan kan suratnya ini ditujukan kepada Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro. Di sini saya ingin jelaskan Bu bahwa untuk Kasdepan kami itu lebih ke pelatihan vokasi Bu terkait pengembangan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan UMKM. Nah, kebetulan tadi saya sudah koordinasi sama beberapa Kasdepan terkait program dari lebih izin terkait lebih pencantuman informasi nilai gizi. Nah, tadi saya sudah ada 2 aspek yang saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya ini lebih tepat di aspek rantai pasok dan aspek kemudahan perlindungan usaha, karena kalau di aspek rantai pasok itu kebetulan kita ada fasilitasi berupa pengembangan sarana perut. Buat ini kan pusat layanan unit Pekadu terkait untuk layanan berupa konsultasi dan pendampingan usaha.
di sana juga ada terkait untuk jadi konsultasi dan pendamping ini kebetulan tadi dari aspek pasok menyarankan bagaimana kalau kita kerjasama sama BPOM untuk BPOM memberikan materi terkait pentingnya pencatuman nilai gizi ini untuk kepada pendamping-pendamping di klub yang sekarang tersebar di 87 kabupaten kota dan di 33 provinsi. Jadi kami bisa kegiatan itu berupa bimtek ataukah sosialisasi bagi para pendamping ini untuk diteruskan kepada UMKM informasi yang telah misalnya yang telah diberikan BPOM kepada pendamping-pendamping. Nah, kita bisa melibatkan baik itu Lokapom ataukah langsung Lokapom atau Balipom ataukah langsung ke BPOM-nya Bu izin. Nah, informasinya boleh dari kebetulan kan kalau aspek rantai aspek kemudahan perlindungan usaha itu dia lebih ke fasilitasi untuk sertifikasi yang SPPRT, MD, terus ASI dan macam-macamnya itu ada di AKC Pasanabu. Jadi sebenarnya ini bersinggungan di kedua aspek ini. Dan untuk kalau di UKM juga kami ada Bu aspek pengembangan SDM UKM itu juga ada terkait pelatihan tentang perlunya untuk apa sih seperti CCPOB gitu Bu pelatihannya. Nah jadi sebenarnya lebih tepatnya di tiga aspek itu dan tadi kebetulan Pak Asdep Rantai Pasok juga sangat welcome kata oh boleh tuh Mbak kalau bisa kita mengundang BPOM untuk memberikan pengetahuan melalui bimtek atau sosialisasi kalau tidak bisa online, tidak bisa offline bisa melalui Zoom gitu untuk memberikan materi terkait pentingnya informasi dari gizi ini. Bu. Baik, Ibu Direktur. Ya baik, terima kasih Bu Fauzia atas informasinya. Mungkin nanti kita akan tindak lanjuti ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dan apa namanya tentunya kita nanti akan berkontak kembali gitu ya Bu Fauzia. Tadi mohon maaf nih suaranya agak kurang kurang jelas ya Bu ya. jelas iya. Iya, Nggak apa-apa nanti dari tim kami akan menghubungi Ibu kembali untuk kita berkoordinasi bagian mana yang tepat gitu ya untuk kita terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi ini. Terima kasih Bu Fauzia informasinya. Ya baik Bapak Ibu semuanya karena waktu sudah menunjukkan 11.39 jadi kita bisa akhiri. Namun sebelum kita akhiri mohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya yang di daring karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Silakan siapa yang akan memandu? Meli silakan pandu. Ya, izin Bapak Ibu, mohon berkenan yang ada di Zoom dapat membuka. Cek. Ya, mohon berkenan, kami masih menunggu Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Ya. Ya, sudah tampak wajah-wajah bahagia Bapak Ibu. Ya, izin. Mohon berkenan panitia yang lain. Saya hitung. Senyum yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar Bapak Ibu. Tahan senyumnya. Oke. Sekarang ke gaya ceklik. Ini andalan Badan POM. Ya. Ceklik seperti ini Bapak Ibu. Oke.
1, 2, 3. Mohon menunggu. Oke, tahan juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mbak Meli sudah memandu sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara kegiatan konsultasi publik rancangan keputusan Kepala Badan POM tentang pencantuman ING untuk UMK. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya. Dan kami sangat menunggu masukan dari Bapak Ibu semua untuk untuk supaya keputusan ini nanti bisa lebih implementatif dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Semoga kita bisa ketemu lagi. Bu Yana. Pak Bambang dan Bu Winnie. Ya, terima kasih para narasumber yang hadir di Zoom. Pak Rimbawan, Pak Sugiono. Terima kasih Bapak Ibu semua dari lintas sektor. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bu. Kita foto dulu di sini.